Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuki ibadah Minggu Prapaskah 5 tanggal 21 Maret 2021 dengan tema Hidup dalam Perjanjian yang Baru, Taat Melakukan Firman-Nya. Sebelum kita memasuki ibadah, saya akan membacakan pokok-pokok warta jemaat bagi kita untuk seminggu ke depan. Untuk bidang peribadatan, pada hari ini Minggu Prapaskah 5 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus Kalpin dari GKP Tanah Tinggi. Untuk Minggu 28 Maret 2021 kita akan beribadah dalam Minggu Prapaskah 6 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik SSI. Untuk kebaktian kategorial semua akan dilaksanakan melalui online untuk jadwal kebaktian perempuan setiap Rabu. Lalu untuk kebaktian rumah tangga Kamis 25 Maret 2021 dengan tema Taat Seperti Yesus. Lalu untuk kebaktian pemuda remaja Sabtu 27 Maret 2021 untuk kaum remaja bertema Setia Menepati Janji, dan untuk kaum pemuda bertema Tidak Tutup Mata pada Disabilitas. Untuk kebaktian sekolah minggu 28 Maret 2021 bertema Membangun Ketaatan Setiap Hari. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan melalui online di kanal YouTube Gereja Kristen Pasundan Jatiasi. Untuk kelas katekisasi CD angkatan September 2021 akan dilaksanakan melalui daring dengan media Zoom pada hari Minggu 21 Maret 2021 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan diajar oleh Pendeta Rudolfo Damanik SSI dengan paskot nanti tertera di warta jemaat yang akan ditayangkan. Bidang keesaan dan kesaksian, mohon dukungan doa bagi jemaat saudara-saudari terkasih yang sakit, Ibu Emi Suratmi Mailuhu, juga yang masih dalam proses pemulihan, Bapak Richard Menulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, dan Ibu Telma Sahulata. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, tanggal 21 Maret Saudara Efran Raja Guguk, 23 Maret Bapak Janter Manulang, 26 Maret Ananda Yoel Christian Maleki Simamora. Selamat ulang tahun. Dengan bertambahnya usia saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nats ulang tahun terambil dari Yohanes 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Warta sepekan, Majelis Jemaat GKP Jatiasi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah pada seluruh warga jemaat GKP Jatiasi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur ibadahnya melalui transfer ke rekening bendahara Majelis Jemaat atas nama Bapak Rudi Naswita. Akan dilaksanakan rapat anggota CD Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jatiasi seusai ibadah Minggu 21 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat secara virtual via media Zoom. Diharapkan seluruh anggota CD Jemaat dapat menghadirinya. Untuk informasi link sudah tertera di dalam warta jemaat. Pada tanggal 2 April 2021 akan dilaksanakan perjamuan kudus dalam ibadah Jumat Agung. Mari kita setiap jemaat boleh berpartisipasi dan ikut dalam perjamuan kudus yang dikhususkan bagi jemaat yang
sudah sidi dan tidak dalam masa penggembalaan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan segenap anggota jemaat dan simpatisan, baik finansial maupun dukungan lainnya, demi pelaksanaan pelayanan GKP di GKP Jatiasi. Tuhan memberkati. Yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. 5 buah lilin telah padam, membuat ruang semakin suram dan muram, sesuram Getsemani di malam hari, karena seorang anak manusia sedang bergumul hebat di situ, bergumul soal hidup dan mati, bergumul tentang berbedanya keinginan dan kenyataan, tentang beratnya harga yang harus dibayar untuk ketaatan dan kesetiaan pada kebenaran. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam kerendahan hati, sambil menghayati betapa beratnya pergumulan dan penderitaan Yesus demi kasih-Nya pada kita. Kita sambut dengan pujian NKB 83. Bukit yang
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam votum dan salam. Kebaktian Minggu Prapaskah 5 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu Prapaskah 5 ini bertema hidup dalam perjanjian yang baru, taat melakukan firman-Nya, dengan nas pembimbing dari Yeremia 31 ayat yang ke-33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam litani Prapaskah. Yesus yang Maha Kasih, dengan segenap hati kami mensyukuri setiap limpahan rahmat dan berkat-Mu dalam hidup kami. Yesus yang Maha Kuasa, dengan hati terbuka kami menerima ajakan-Mu untuk bertobat, melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan dan mengikatkan diri dalam ketaatan. Yesus yang Maha Agung, dengan hati terbuka kami terima bimbingan-Mu agar Roh Kudus yang mengendalikan hidup kami. Kasih
Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Diawali dengan saat teduh. Ya Yesus, kami mengaku dalam keseharian kami lebih menyukai kebebasan daripada ketaatan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, sudah seharusnya Engkau yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Namun, seringkali kebebasan yang mengendalikan diri kami, dan bukannya kami yang mengendalikan kebebasan. Hidup kami tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga banyak orang-orang terluka karena kami. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami agar membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kita sambut dengan PKJ 131. Bapak Ibu Saudara sekalian, diundang untuk bangkit berdiri dan dengarlah anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 hingga ke-2 yang berkata, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Biarlah berita anugerah pengampunan ini pun bisa kita terima. Syukur kepada Allah. Kembali kita akan memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan membaca secara responsoria. Mazmur 51 ayat 1 sampai 12 di bawah judul perikop pengakuan dosa. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Kemuliaan bagi Bapa, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, dan kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita persiapkan Alkitab kita dari Yeremia 31 ayatnya yang ke-31 hingga ke-34. Yeremia 31 ayat 31 hingga 34. Jika sudah, kita tandai Alkitab kita dan mari kita bersatu di dalam doa. Di hari Minggu ini Tuhan, kami bersama-sama beribadah dimanapun kami berada, dan kami mengucap syukur atas itu. Dan pada hari ini kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mau berada di atas kami, agar kami dapat mengerti segala firman yang hendak Engkau sampaikan pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar apa yang keluar dari hamba-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yeremia 31 ayat 31 hingga 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah firman yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, apa kabar? Perkenalkan secara singkat, nama saya Theodorus Calvin. Saya saat ini melayani di GKP Betani Tanah Tinggi. Mungkin masih adakah kita yang ingat dengan pertanyaan ini? Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara menerima panggilan Allah di dalam Kristus untuk melawan dosa dan iblis, serta mengikuti juru selamatmu dalam hidup dan dalam maut, mengakui Dia di hadapan manusia, serta bertekun bekerja dalam kerajaannya? Dan apakah dalam persekutuan gereja Kristen yang esa, saudara bersedia mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, bertekun di dalam doa dan dalam pembacaan Alkitab, serta turut membantu pekerjaan jemaat Kristus dimanapun saudara berada, dan mentaati tata gereja menurut daya dan kekuatan saudara? Saya harap Bapak Ibu ya sedikit apalah ya dan tahu. Dan mungkin beberapa orang di antara kita masih ingat. Biasanya pertanyaan ini akan diajukan ketika seseorang akan melakukan pengakuan iman dalam sebuah ibadah. Mereka akan ditanya oleh pendetanya sebelum mereka menjawab pertanyaan. Dan menariknya di pertanyaan nomor 3 dikatakan, apakah dalam persekutuan gereja Kristen yang esa saudara bersedia mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen dan seterusnya? Dan apakah kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian masih mengingat janji kita? Biasanya kalau dulu saya akan ditanya, kira-kira setelah CD mau ngambil apa? Mau aktif di bagian apa? Atau mungkin beberapa di antara kita masih ingat jawaban itu dan bahkan sampai sekarang masih setia untuk melakukannya. Atau jangan-jangan Bapak Ibu hanya jawab, ya saya mau aktif di komisi ini, saya mau aktif di komisi itu supaya lolos. Supaya lolos, ya udah, yang penting saya CD, besok orang tua saya senang perjamuan kudus, saya bisa ikut. Lalu kalau seperti itu, apakah memang bentuk pelayanan kita dan perjanjian kita? Karena saya lebih suka menyebut CD itu sebagai saat perjanjian kita dengan Allah untuk bisa aktif mengambil bagian di dalam kegiatan berjemaat. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian,
Nabi Yeremia kali ini kembali memberikan kekuatan bagi bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan. Mereka mengalami penderitaan di bawah pemerintahan Asyur, sehingga dalam ayat ini Yeremia datang dengan janji Allah untuk memperbarui apa yang sudah menjadi perjanjian mereka. Mungkin Bapak Ibu baca pada ayat ke-1, Allah mengatakan bahwa ia datang untuk memperbarui janjinya. Mungkin kalau kita ingat dan kita bertanya, janji apa sih sebenarnya yang harus diperbarui? Janji apa yang sampai Allah sendiri di ayat 33 sampai turun tangan? Kalau kita melihat dan mengacu perjanjian yang diperbarui, kita lihat dalam Keluaran 24. Di situ digambarkan bagaimana Musa dan para pemimpin agama mengikat janji antara Allah dengan umatnya. Sebagai perwakilan Musa mengikat janji dengan Allah. Dan ia menaruh darah dari korban bakaran di dalam pasu dan menyiramkannya di atas mezbah. Dan tidak hanya itu, ada juga beberapa orang perwakilan yang ikut dengan Musa. Di antaranya ada Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang tua-tua Israel yang menandakan bahwa mereka adalah perwakilan dari umat Israel. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa itu mah perjanjian cuma untuk para petingginya, para tua-tuanya, cuma sama Musa, Harun, dan yang lainnya. Sama keluarga saya enggak. Dan lalu ketika kita kembali ke konteks Yeremia, Allah memperbarui janjinya dan Allah sendiri yang langsung turun tangan. Kalau dulu kita lihat progresnya, Allah berjanji dengan para ketuanya ya, atau tua-tuanya, penatuanya. Namun sekarang di ayat 33 Allah tidak mau lagi itu diwakilkan. Allah yang langsung turun tangan, langsung berjanji face to face, personal kepada umatnya, sehingga mengatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Di sini Allah tidak lagi menggunakan pemimpin atau perwakilan dari mereka, karena Allah mau menyentuh mereka dan membuat perjanjian secara pribadi. Mungkin dari kita ada nggak yang merasa ya udahlah, ini cuma perjanjian antara gereja dengan bapak saya, atau mungkin ini cuma perjanjian gereja untuk aktif dengan anak saya mah nggak usah. Namun kali ini Allah menegaskan perjanjian itu bersifat personal, perjanjian itu bersifat kepada mereka secara pribadi. Dan pendekatan ini digunakan oleh Allah agar mereka semua langsung mengetahui kepada siapa mereka berjanji, kepada siapa mereka membuat perjanjian. Ibaratnya kan kita tahu lah ya, siapa perjanjiannya kita buat siapa dengan siapa. Kalau dulu kan ibaratnya ya udah sama Musa, saya nggak tahu perjanjiannya apa dengan apa. Tapi sekarang mereka lebih di touch secara personal. Dan lalu apa yang bisa kita ambil ketika perubahan perjanjian dari komunal menjadi perjanjian secara personal? Biasanya kalau kata rekan pendeta di gereja Kristen Palembang lah ya, biasanya rekan saya sering berkata seperti itu, keaktifan seseorang biasanya hanya diukur dari siapa yang aktif. Maksudnya kalau anaknya sudah aktif, bapaknya mah santai-santai aja. Kalau bapaknya atau ibunya aktif, biasanya anaknya males. Bukan males, sibuk. Saya nggak suka menggunakan kata males karena pasti orang akan memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Tapi ada juga bapak ibunya sibuk, anaknya sibuk juga. Tapi ada juga bapak ibu dan anaknya aktif, bahkan sampai oma opahnya juga aktif. Dan di situ kalau biasanya itu terjadi, di situ maka dikatakan firman itu, perjanjian itu benar-benar mereka lakukan. Tapi saya yakin pasti bapak ibu di
GKP Jati Asih aktif semua ya. Karena keaktifan kita, perjanjian kita dilakukan secara personal. Dan seperti yang di awal tadi, perjanjian CD itu lebih ke personal kita dan kita melakukannya, dan supaya enggak lulus lah ya. Dan ketika itu menjadi bagian dalam diri kita, kita mau melakukannya. Perjanjian itu kita hidupi. Dan selain itu ketika kita berbicara juga mengenai perjanjian yang baru, saya mengajak kita juga kembali, saya mengajak kita untuk mengingat perjanjian apa yang sudah kita lakukan. Saya selalu merefer kepada janji saat saya CD, karena saya ingat ketika saya CD, pendeta saat itu dan juga majelisnya berkata, nanti kalau sudah selesai mau aktif di mana. Dan lalu hal yang membuat saya selalu ingat adalah, ingat ya janji kamu, karena waktu itu saya masih anak-anak piik, masih anak kecil. Ingat ya janji kamu bukan sama kami, bukan sama saya MJ, karena saat itu masih kata majelis jemaat, bukan sama bapak ibu majelis jemaat atau sama pendeta, sama ibu pendeta, karena saat itu ibu pendeta yang bertugas, atau bahkan sama orang tua kamu. Kamu berjanji untuk diri kamu dengan Tuhan. Pendekatan secara pribadi itu kamu harus lakukan. Dan di situ saya langsung, wah berat nih kayaknya nih. Selain karena saat itu berat badan saya juga berat, saya juga berpikir wah ini harus ditepati. Karena aktif dalam kegiatan terkadang menjadi sebuah kepaksaan. Di beberapa gereja merasa orang datang ke gereja orangnya itu lagi, saya malas datang. Tapi datang ke gereja saya maunya orang baru, tapi diajak yuk ikut aktif. Walah ngapain, nggak penting, serba salah. Lalu ketika CD itu hanya sebagai ya perjanjian aja, ya mau dibawa kemana akhirnya gereja kita, gereja GKP Jati Asih nantinya akan dibawa kemana? Itu nanti yang akan terus direfleksikan. Dan juga tadi saya dapat bocoran kalau ada rapat anggota CD, disinilah momen ini saya bilang ibaratnya paripurnanya ketika kita bersama-sama memikirkan bagaimana gereja ini kita bangun, arah gereja ini mau dibawa kemana. Apakah gereja ini mau stuck, mau cuma bangga dengan gereja ini berdiri dari tahun 83, punya sejarah yang besar, tapi ketika diajak membangun, silahkan kamu saja nanti saya kalau udah gede. Atau ketika nanti ketika saya udah umur 50 saya akan datang lagi ke GKP Jati Asih ikut partisipasi. Kalau saya sekarang masih muda cari duit dulu sama anak-anak saya dan segala macamnya. Dan disinilah seharusnya rapat anggota CD menjadi momen bagi kita untuk bisa bersama membangun gereja ini, membangun kerjasama, kemana arah gereja kita akan kita bawa. Dan yang terakhir, dalam momen ini juga kita bisa menjalankan dalam rapat anggota CD atau kegiatan yang lainnya, karena saya lihat kegiatannya aktif banyak nih ya. Pasti penatua dan juga jemaatnya aktif semua nih ya. Perjanjian yang kita buat dengan Tuhan harus kita dasarkan pada pertumbuhan rasa cinta gereja kita. Saya di gereja saya selalu menekankan begini, ketika seorang pendeta bisa berpindah minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun. Orang yang akan tertinggal adalah Bapak Ibu semuanya. Pendeta bisa berganti, pendeta bisa pindah-pindah. Namun Bapak Ibu akan tumbuh di gereja ini, akan berakar di gereja ini. Ketika nggak ada lagi yang cinta gereja ini, mau dibawa kemana? Nanti salahin, nanti Pak Rudolfo nih, Pak Pendeta Rudolfo nih nggak bener nih. Tapi ketika Pak Rudolfo udah datang, Bapak Ibu ikut yuk bantu. Alah ngapain Pak, capek pulang malam, mending di rumah tidur. Jangan seperti itu ya. Tapi saya yakin sih pasti, saya aktif ikut, tenang aja, pasti saya yakin. Dan itu akan mencerminkan siapa kita. Apa yang kita lakukan akan mencerminkan perjanjian kita dengan Allah. Ketika kita bisa ikut aktif, maka kita akan aktif. Ketika kita, ya bukan pasif ya, ketika kita menyibukkan diri dan tidak mengambil bagian, belum mengambil bagian,
pasti kita juga berjanji sesuatu dengan Tuhan. Dan itu akan tercermin dari diri kita. Karena apa yang akan kita lakukan adalah cermin dari perjanjian baru yang kita lakukan dengan Tuhan. Karena Allah yang berinisiatif secara personal, sehingga keaktifan kita, pendekatan kita adalah janji kita dengan Tuhan. Nggak akan ada yang tahu, nggak akan ada yang ngejek. Kalau anak muda atau anak kecil, nggak akan ada yang ngejek kok janjinya apa, nggak akan diledekin. Karena itu janji kita pribadi dengan Tuhan. Dan mampukah kita melakukan janji itu? Ya, itu balik lagi ke Bapak Ibu. Saya mah cuma ngingetin, pendeta cuma ngingetin, majelis cuma ngingetin. Gereja ini mau dibawa kemana? Bapak Ibu yang menentukan. Ingat, pendeta adalah pemimpin sekaligus pelayan. Majelis jemaat penatua adalah pelayan. Jadi Bapak Ibu maunya apa, ya dilayani. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, ya nggak mau untuk gereja, ya pusing juga akhirnya ya. Dan kiranya Tuhan bisa menguatkan kita, memberkati kita juga dalam rapat nanti, dan Tuhan Yesus yang memampukan kita. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat, mohon duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Dalam kami menyambut rapat jemaat nanti, kiranya Engkau yang mau bersama dengan kami, mau membuat kami dapat menghidupi perjanjian yang sudah kami buat secara pribadi dengan Engkau. Karena kami yakin kami akan mampu membangun gereja ini sesuai dengan apa yang kami janjikan kepada Engkau, dan membuat gereja ini semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk anggota jemaat kami yang sedang sakit maupun sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Emi Suratmi, untuk Ibu Emi Meiluhu, untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, dan Ibu Telma Sahulata. Kami berdoa untuk kesembuhan mereka semua melalui perawatan yang dilakukan, melalui obat-obatan maupun tindakan medis yang dilakukan, agar senantiasa Engkau berikan sukacita dan harapan kepada mereka, sehingga mereka dapat kembali sembuh, dapat kembali memberikan kebahagiaan bagi
keluarga terkasih. Dan ya Tuhan, pada hari ini juga kami hendak berdoa untuk rekan kami, orang tua kami, anak kami yang berulang tahun, untuk saudara Efran Raja Guguk, Bapak Jantar Manulang, dan Ananda Yoel Christian Malayaki Simamora. Di pertambahan umur mereka kami memohon hikmat dan kebijaksanaan hanya dari Engkau. Dan kiranya juga senantiasa Engkau jawab setiap pergumulan yang mereka doakan, setiap harapan dan cita-cita yang mereka inginkan. Dan nama-Mu boleh semakin dikenal melalui setiap tindakan yang mereka lakukan. Dan kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk kami yang berada dalam studi maupun dalam pekerjaan maupun dalam pergumulan, terkhusus untuk keluarga Bapak Agus Komala dan keluarga Bapak Apri M. Pasaribu. Di dalam pergumulannya kami menyerahkan seluruhnya hanya di dalam tangan-Mu. Engkau yang mau membangun mereka, Engkau yang memanggil mereka dan membimbing mereka untuk melewati setiap pergumulan yang mereka rasakan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan di lingkup jemaat. Kami berdoa untuk setiap ibadah yang akan dilakukan. Engkau yang akan bersama dengan kami semua, memberkati setiap pelayan maupun kami yang akan mengambil bagian. Dan kiranya kegiatan ini dapat menjadi berkat dan dapat menumbuhkan iman kami untuk dapat senantiasa berserah kepadamu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini, untuk rapat jemaat, Engkau yang berkati kami semua, memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat bersama-sama membangun gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan klasis, sinodal maupun kehidupan oikumenis di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan, kiranya Engkau yang mau bersama dengan kami. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan di GKP Jati Asih. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rudolfo dan juga Bapak Ibu Penatua GKP Jati Asih. Kiranya senantiasa membangun gereja ini dengan penuh sukacita. Terkhusus juga kami hendak berdoa bagi setiap orang yang terlibat dalam ibadah, baik kami yang mengambil bagian sebagai pemandu pujian maupun tim multimedia. Engkau yang mau memberkati kami semua, pelayanan kami agar menjadi pelayanan yang bisa membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa pada hari ini untuk bangsa dan negara Indonesia dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Kami menyerahkan seluruhnya hanya dalam tuntunan-Mu. Bagi kami yang bertugas sebagai tenaga medis, Engkau yang berkati kami, memberikan kami kesehatan serta sukacita dalam melayani. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi kami sebagai warga negara, bangsa dan negara Indonesia, Engkau yang mau memberkati kami, memberikan kami semangat untuk dapat bergotong royong melewati pandemi COVID-19 ini. Dan ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, seluruh pergumulan kami yang kami naikkan. Kiranya Engkau mau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Dan seluruh doa syafaat ini akan kami naikkan dan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita ungkapan rasa syukur kita melalui persembahan. Ya, kita berikan dengan tulus dan sukacita,
bukan untuk mendapat balasan, tetapi sebagai tanda terima kasih karena Tuhan telah lebih dulu memberikan kebaikan bagi kita, seperti kata Paulus kepada jemaatnya di Efesus demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kita akan bernyanyi dari mengiringi dengan Hidup Jemaat, Ku beri persembahan sambil diedarkan persembahan. Kita akan dibawa dalam doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah tanda terima kasih kami atas setiap kebaktian-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus belajar untuk selalu menyukuri setiap berkat Tuhan napapun ke dalamnya. Tak dapatlah kami menghitung berkat yang Kau limpahkan pada kami. Terlebih dalam situasi pandemi ini, Engkau tetap menyertai dan memelihara kami. Engkau membuka jalan agar kami mendapat rezeki yang Tuhan sediakan. Terima persembahan syukur kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk tetap taat dan setia mempersembahkan syukur kami, karena Tuhan sendiri yang sudah mendoladankannya bagi kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama menjalani Minggu Prapaskah 5 ini dalam kehidupan sehari-hari dengan memberlakukan firman Tuhan, dengan menaati perjanjian yang dengan setia, dengan perjanjian yang sudah kita buat dengan Tuhan, dan kita dapat membangun gereja sebagai bentuk komitmen dan dalam menjawab perjanjian kita dengan Tuhan. Mari kita menyambut dari Kidung Jemaat 369A. Setiap
kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.